Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga bahkan mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait ziarah kubur jelang Ramadan. Nah ini Kiai, biasanya menjelang Ramadan itu pemakaman-pemakaman itu dipenuhi oleh peziarah-peziarah. Nah sebetulnya apakah memang ada keutamaan untuk ziarah kubur menjelang Ramadan ini? Dan apa sebetulnya substansi dari ziarah kubur ini Kiai? Jadi yang pertama yang selalu ingin saya ingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang kuburan, itu ada banyak orang yang selalu antipati, Mbak Eva. Kalau sudah bicara kuburan, itu seolah-olah kuburan itu selalu mengarahkan manusia itu kepada kemusyrikan. Dia lupa bahwa kuburan itu juga bisa menjadi sarana keimanan. Karena orang yang sering melihat kuburan, itu pasti yang selalu diingat itu kematian. Kita bisa bayangkan ya, kalau dalam hidup kita setiap hari kita melihat kuburan, itu saya jamin kok, pasti akan selalu ada kebaikan dorongan di dalam hatinya. Karena begitu dia ngelihat kuburan, maka dia pasti ingat kan, cepat atau lambat saya juga akan seperti itu. Jadi ketika kita orang yang sudah beriman, sudah mengerti makna tauhid, itu seharusnya menjadikan kuburan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti kan, tetapi sesuatu yang justru harus sering kita lihat, sering kita ziarahi untuk kita semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah. Oleh karena itu ya, di dalam hadis ini Rasulullah dulu di Mekah itu melarang orang ziarah kubur. Kata Nabi, kuntu. Nih, kuntu itu pakai fi'il madi. Madi itu masa lalu. Kuntu, saya dulu di Mekah, itu nahaitukum. Melarang kalian semua untuk anziarotil kubur. Nabi melarang dulu. Jadi waktu Nabi baru bawa agama, jadi Nabi di Mekah itu Nabi berfatwa, ziarah kubur itu hukumnya adalah haram. Lihat nih, haram, tidak boleh. Nah, tetapi nanti di Madinah, Rasulullah itu justru berkatakan, ala fazuruha. Sekarang kamu, saya minta untuk ziarah kubur. Nah, nanti berbeda. Nanti kemudian hadis yang di Madinah, itu ditambahin sama Rasulullah. Fa'innaha, karena berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian semua dengan yang namanya kematian. Kita lihat dari dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah ini, kan kita bisa memahami bahwa ziarah kubur itu diharamkan di Mekah karena waktu itu orang Muslim itu baru berpindah dari agama animisme dan dinamisme. Mereka dulu di Mekah terbiasa menyembah benda, menyembah berhala, pohon, keyakinan terhadap arwah. Kalau kemudian mereka yang baru transisi akidah ini, kemudian berziarah kubur, salah-salah nanti mereka akan sujud kepada kuburan. Tetapi di Madinah, mereka tuh sudah kuat imannya. Mereka sudah mengerti siapa Allah dan siapa manusia. Maka kata Rasulullah, kalau dulu di Mekah saya haramkan berziarah kubur untuk kebaikan agar mereka tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Kalau di Madinah nanti mereka tidak saya suruh ziarah kubur, nanti mereka lupa dengan kematian. Nah, maka sekarang saya perintahkan kalian untuk berziarah kubur. Oleh karena itu, setelah Rasulullah ada di Madinah dan yang menjadi ketentuan syariat, ziarah kubur itu diperintahkan oleh agama. Yang pertama. Yang kedua, ini ibadah yang tidak terikat dengan waktu.
Kalau sholat kan ada waktunya. Sholat subuh ya Oh. tunggu waktu subuh. Anda mau haji ya tunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi ada ibadah yang Allah dan Rasulullah itu tidak mengikat ibadah itu dengan waktunya. Ketika Rasulullah mengatakan ala fazuruha, sekarang berziarahlah kamu ke kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukum bil maut. Karena nanti orang yang ziarah kubur tuh mengingat mati. Berarti kalau kita sekarang sedang lupa sama mati nih, yang diingat mall, apartemen, rumah, mobil, ya, maka boleh jadi ziarah kubur tuh bagusnya setiap hari. Kenapa Hmm. bagusnya setiap hari? Kita akan selalu teringat dengan kematian. Maka kalau orang rajin ziarah kubur, kan yang ada dalam bayangannya, saya nanti ke sana. Maka bayang-bayang terhadap alam kubur itu kan menjadi rem yang paling pakem dalam mengendalikan hawa nafsu. Jadi itu terkait dengan ziarah Ziarah kubur. kubur. Artinya tidak ada keutamaan tertentu kalau kemudian ziarah itu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Misal Tidak tadi yang ada. saya sebutkan Iya. menjelang Ramadan. Iya. Sebetulnya tidak ada Kapan bedanya saja, sebetulnya ya Kiai. pagi, siang, malam, bergantung dengan kondisi orang yang mau berziarah itu. Ya. Ketika dia memiliki waktu di pagi hari, dia membiasakan di pagi hari, dia mau malam hari, itu tidak ada dikatakan ini lebih bagus daripada yang ini. Semuanya bagus. Oke. Tapi mengapa kemudian di saat menjelang Ramadan ini ya. biasanya masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan ziarah kubur ataupun biasanya Ya. juga setelah Idul Fitri, setelah Setelah Idul Lebaran. Fitri, Nah, itu iya. juga mungkin Iya. banyak peziarah yang datang ke kuburan. Ini namanya tradisi, Mbak Eva. Ini namanya budaya. Dan agama itu nanti tidak akan pernah memusuhi budaya yang baik. Ini para pemirsa harus mengerti bahwa agama dengan budaya itu memiliki relasi yang kuat. Kadang-kadang kebaikan beragama seseorang itu ditandai dengan kaitannya dengan budaya yang baik. Misalnya nih, ya, saya pakai peci hitam, pakai jas, pakai baju begini, pakai sarung. Ini bukan agama, Mbak Eva. Ini budaya. Tetapi nanti dia menjadi parameter kebaikan keberagamaan seseorang. Misalnya nih, kalau saya berganti celana hari ini, kemudian pakai kaos, saya sholat. Semua mengatakan bahwa sholat saya sah. Tapi Mbak Eva dalam hati, nggak pantas. Katanya kiai, kok sholatnya pakai kaos? Iya. Padahal boleh jadi saat saya sholat pakai kaos, saya sholatnya husu loh. Iya. Memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi Mbak Eva nggak bisa terima. Karena dalam pandangan Mbak Eva, yang baik itu kalau kiai itu sarungan. Iya. Nah, sarungan ini kan budaya. Bentuknya kayak apa agama nggak mengajarkan. Tetapi nanti budaya yang baik itu akan memiliki nilai agama, dia juga bisa dikatakan bagian dari agama itu sendiri. Maka kalau saya pakai sarung, pakai jas, pakai peci hitam, itu bagian dari ayat Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau ke masjid, pakailah pakaian yang paling baik. Dalam pandangan orang Indonesia, pakaian yang baik itu peci hitam, pakai sarung, Pakai kan sarung. begitu kalau mau ke masjid. Tapi boleh jadi kita di Eropa, khatib Jumatnya ya pakai jas, pakai dasi. Karena itu adalah budaya yang terbaik. Mungkin abdi dalam di Keraton Jogja, itu ya pakai baju beskap, baju lurik, pakai belangkon, pakai sarung batik. Karena itu yang menunjukkan kebaikan ukuran pada budaya masing-masing. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kita ini di Indonesia itu banyak sekali punya budaya dan tradisi. Iya. Apa contohnya? Kalau Ramadan menjelang akhir, itu ada tradisi namanya mudik. Ya, pulang kampung nih Mbak Eva. Nah, boleh jadi kenapa kok kemudian kita menziarahi kuburan sebelum apa ini? Ramadan. Karena kita ingat nanti Ramadan kita mau mudik ke kampung halaman. Maka sebelum kita mudik ke kampung halaman, kita perlu mudik dulu nih ke calon kampung keabadian kita. Apa kampung keabadian itu? Adalah kuburan. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi juga niatannya rasa syukur kepada Allah.
Ya Allah, saya bersyukur bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Saya ada di dunia ini kan karena jasa kedua orang tua saya. Saya bisa ngerti puasa, saya bisa tahu terawih, itu karena ibu dulu nuntun saya dari rumah ke musola-musola. Karena bapak ngajak saya sholat ke musola, maka saya ngerti tentang puasa, tarawih, qiyam dan sebagainya. Hari ini kakek dengan nenek yang dulu dengan setia mengantar cucu yang sekarang jadi saya sudah nggak ada. Maka sebelum bertemu dengan Ramadan itu, saya ingin mendoakan kakek dan nenek saya di kuburan itu sebagai ungkapan rasa syukur atas jasa mereka kepada saya di dunia ini. Nah, itu yang boleh jadi mendorong orang untuk melakukan ziarah kubur sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat ya dalam tradisi masyarakat Nusantara ini kan sepaket itu. Habis ziarah kubur itu biasanya mandi bersama. Sesi ruah itu dalam tradisi Jawa itu sebenarnya tidak perlu dipertentangkan dalilnya. Karena itu kan sebagai isyarat ya. Kenapa nanti habis ziarah kubur itu biasanya mandi bersih baru pulang ke rumah. Untuk menunjukkan yuk kita sudah bersihkan lahiriah kita. Tangan kita sudah bersih, muka kita sudah bersih, hati kita tadi sudah direnungkan dengan kuburan. Nanti masuk tanggal 1 Ramadan, kondisi rohani kita itu sudah betul-betul siap. Karena dia dibangun dengan begitu banyak pengalaman melihat kuburan, mandi bersama dan membersihkan lahiriah kita. Oke, nah bisa bicara soal tradisi Kiai. Iya. Tentunya juga ada tradisi untuk merawat makam, Iya. makam dari keluarga-keluarga kita. Iya, iya. Nah, kita akan bahas Iya. lebih lanjut lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.